Kalau mati bilang ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Teman yang saya banggakan. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok telinga akan menjelaskan sedikit demi sedikit tentang telinga. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Puspa. Nama saya Zulfa Adida. Nama saya Alia Iriana. Saya Banyu, saya Fatih Ubin. Selamat mendengarkan. Selamat dulu ya. Jadi di sini apa lu jawab? Selama belas, tinggal bagian belas. Ini pengertian dari pengertian belas. Telinga yang berfungsi untuk menangkap suara dan dentuman dan menyebabkan suara dengan bagian dalam. Telinga bagian luar juga terbagi menjadi dua bagian. Ya. Pertama adalah telinga. Itu fungsinya susun dari tulang awal dan telinga. Terus bagian kedua itu adalah saluran telinga luar. Saluran yang menghubungkan daun telinga dengan telinga dan mengandung rambut halus dan wajar yang menghasilkan salumen. Sekarang kita lanjut ke telinga bagian tengah. Jadi telinga bagian tengah itu dapat disebut juga sebagai auris media. Jadi apa itu auris media? Auris media itu rongga berisi udara yang terdapat di antara telinga bagian depan dan juga telinga bagian dalam. Yaitu fungsi utamanya untuk menghantarkan suara dan juga memperkuat suara. Nah, kalau auris media ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gendang telinga atau yang disebut juga sebagai membran timpani. Dia itu bentuknya selaput tipis. Jadi di sini ada bulatan gitu kayak rongga. Nah, di sini nanti ada gendang telinga. Dia itu bagian paling sensitif dan dia juga itu fungsinya untuk membatasi telinga antara telinga bagian luar dan telinga bagian tengah dan juga dalam. Nah, dia itu fungsinya untuk mengubah gelombang suara menjadi getaran mekanis. Yang kedua, terdapat 3 tulang pendengaran atau yang disebut juga sebagai ositos. Jadi yang pertama itu terdapat martil atau malleus, yaitu tulangnya bertempelan langsung dengan gendang telinga. Jadi ketika gendang telinga bergetar, otomatis si tulang martil ini juga ikutan bergetar. Nah, fungsinya itu dia untuk menghantarkan suara dan memperkuat suara ke telinga ke tulang selanjutnya. Nah, tulang selanjutnya itu tulang kedua, ada namanya tulang landasan atau tulang incus. Dia itu ini dia saya. Jadi tulang ini yaitu sebagai penghubung antara tulang martil dan juga tulang sanggurdi yang fungsinya untuk memperkuat suara dan juga menghantarkan suara dari luar. Nah, yang ketiga ada tulang sanggurdi, yaitu tulang paling kecil yang ada berada di tubuh manusia dan juga itu bentuknya sebagai telapak kuda. Dia itu menghantarkan suara yang tadi sudah masuk ke pintu bagian dalam telinga dalam. Iya. Nah, yang ketiga ini sebenarnya masuk ke bagian dalam tapi aku jelasin. Jadi ada yang namanya saluran Eustachius. Saluran Eustachius ini saluran yang menghubungkan antara bagian belakang hidung dan juga tenggorokan. Terus yaitu fungsinya untuk menyeimbangkan tekanan, menjaga agar tekanan udara di dalam telinga tengah sama dengan tekanan udara di telinga bagian luar. Nah, yang kedua itu dia sebagai drainage atau mengalirkan lendir dari telinga tengah. Nah, contohnya itu kayak kita kayak ngerasa telinga kita kayak pop gitu saat kalau ada di pesawat atau pegunungan. Nah, itu tuh cara kerja dari saluran Eustachius itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada telinga bagian dalam. Yang pertama itu ada kokea atau mulut. Dia tuh bentuknya terletak di bagian paling depan dari sistem telinga dalam. Terus bentuknya itu sangat khas seperti cangkang siput yang melingkar. Nah, fungsinya dia mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik dan cara kerjanya adalah cairan di dalamnya menggerakkan sel rambut yang kemudian
kemudian mengirim pesan ke otak agar bisa mendengar. Terus yang kedua ada saluran semisirkular. Nah, dia berada di bagian atas dan di belakang koklea, terdiri dari 3 saluran melengkung yang posisinya saling tegak lurus seperti sudut ruangan. Nah, untuk mendeteksi gerakan ke segala arah. Fungsinya adalah mengatur keseimbangan tubuh. Nah, caranya adalah mendeteksi posisi dan gerakan kepala seperti saat berputar atau mendongak sehingga tubuh tidak jatuh. Nah, yang ketiga ada saraf vestibulococlear. Nah, pangkalnya menempel langsung pada koklea dan saluran semisirkular ini. Nah, saraf ini menjual keluar dari telinga menuju ke bagian dalam batang otak. Terus si saraf vestibulococlear ini dibagi menjadi 2, yaitu ada saraf auditoris sama vestibular. Nah, si auditoris ini adalah mengirim data suara dari koklea, sedangkan vestibular ini mengirim data keseimbangan dari saluran semisirkular. Kita lanjut ke mekanisme pendengaran. Selanjutnya, mekanisme perjalanan telinga dan mendengar suara. Proses mendengar dimulai saat daun telinga menangkap gelombang suara yang kemudian digetarkan ke daun telinga. Getaran ini diperkuat oleh 3 tulang telinga tengah dan disalurkan ke koklea di telinga dalam. Cairan koklea menggerakkan sel rambut untuk mengubah getaran menjadi suara musik yang dikirim saraf ke otak untuk diterjemahkan. Dan kita lanjut ke penyakitnya sekarang. Jadi penyakit-penyakitnya yang pertama ada otitis eksterna. Jadi ini penyakit dari telinga bagian luar. Biasanya itu gara-gara infeksi peradangan pada liang telinga luar. Penyebabnya itu gara-gara telinganya yang lembab. Biasanya kan orang yang sering berenang tuh sering masukkan air, jadinya telinganya itu lembab. Nah, gejalanya itu nyeri, terus gatal, telinganya tersumbat, terus keluar cairan berwarna kuning atau cair. Yang kedua ada otitis media, itu dia telinga bagian tengah. Dia sama infeksi pada telinga juga, tapi dia pas di belakang gedang telinga. Penyebabnya itu juga seringkali karena di saluran pernapasan, kayak misalnya flu, karena dia menyebar melalui tuba eustachius yang tadi udah dijelasin tuba eustachius itu apa. Terus dia menyebabkan penumpukan cairan. Nah, biasanya itu ada di anak-anak. Gejalanya juga sama kayak dari telinga dalam, penumpukan cairan, terus kayak alatnya itu kayak telinganya tuh penuh, terus dia juga keluar cairan berwarna bening atau kuning. Terus selanjutnya ada otitis interna, dia tuh ada di telinga bagian dalam atau di labirintitis. Dia juga sama peradangan telinga di bagian labirin, tapi ini berdampak serius karena biasanya otitis interna itu gara-gara udah kena penyakit otitis eksterna, otitis media tapi dibiarin. Jadinya menyebabkan si penyakit otitis interna ini. Itu biasanya gejalanya lebih serius, kayak vertigo, terus kayak gangguan keseimbangan. Nah, yang terakhir ada tuli. Tuli ini ada beberapa macam. Yang pertama ada tuli konduktif. Jadi dia tuh suaranya nggak bisa disalurkan ke telinga akibat masalah di telinga luar atau tengah. Dia gara-gara penumpukan kotoran. Kalau otitis tuli sensori neural itu dia bermasalah pada saraf pendengaran atau telinga dalam. Terus seringkali itu dia permasalahannya karena ada otitis interna. Dia biasanya gara-gara genetik. Nah, genetik dan penuaan. Kalau tuli campuran itu dia antara keduanya. Dia juga biasanya pada orang-orang tua gitu. Sekarang kita lanjut ke cara penanggulangan dari penyakit-penyakit yang medis itu sendiri. Yang pertama dia kan otitis eksterna, dia itu infeksi bagian luar, jadi dia itu masih belum terlalu parah kan. Misalkan terjadi pada ada ketiga, itu bisa dibersihkan dengan cara dikorek aja bisa, atau mungkin keluarin dari telinga. Yang kedua bisa dengan obat dari telinga yang mengandung antibiotik, anti jamur atau kortikosteroid. Lalu yang terakhir bisa dengan perawatan mandiri dengan cara menjaga telinga tetap kering atau menghindari berenang dan menggunakan kompres hangat untuk mengurangi nyeri.
Yang kedua, penanganan fungsi media atau bagian tengah. Biasanya kan kata nida kan terjadi pada kasus anak-anak. Nah biasanya kalau itu seringkali sembuh sendiri dalam jangka waktu 2-3 hari. Lalu yang kedua, kalau emang udah mulai parah, bisa menggunakan obat nyeri dengan mengonsumsi paracetamol atau ibuprofen. Lalu yang ketiga, bisa dengan cara mengonsumsi antibiotik seperti amoxicillin. Yang ketiga itu penyakit interna atau bagian dalam. Nah, ini bisa menggunakan obat-obatan seperti antibiotik atau antivirus untuk mengatasi gejala vertigo, mual, pusing. Yang terakhir bisa dengan istirahat. Lalu yang keempat itu tuli. Tuli yang pertama tuli konduktif, itu bisa dengan cara mengeluarkan kotoran telinga dengan cara membersihkannya. Lalu yang kedua itu tuli sensori neural. Biasanya ini kan bersifat permanen. Kalau memang sangat-sangat parah, itu bisa menggunakan alat bantu dengar atau dengan cara prosedur implan koklea jika kerusakan saraf sangat parah. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Boleh ada yang bertanya? Mas Bir. Ini kalau yang Masya dulu. Ini kalau yang udah boleh diskusikan lagi. Iya, kalau yang udah boleh digantian dulu mungkin sama teman yang lain ya biar kebagian semua. Boleh Masya? Boleh digedein sama lidah. Dari kelompok lidah. Suara keras atau suara keras? Boleh kamu dulu atau mau aku dulu? Kamu dulu ya. Ada yang mau tanya lagi? Aku sama Ame. Mas Bir. Diulang, coba 1, 2, 3. Iya dong. Tadi siapa yang nanya? Jadi kan kalau misalnya kita berenang tuh, Pindah. kita tuh kalau berenang tuh suka ini ya kurang pendengaran tuh kurang banget. Kayak dari itulah terus abis itu aku bisa aku sih tolong jelasin dong itu bagian mana yang airnya itu. Karena dia suka air kan, nah itu selesai kan. Kalau selesai berenang, nah itu bagian mana yang memproses ituannya? Jadi kalau keluar air, Budek gitu ya? Iya. bagian apa? Bagian daunnya. Oke, dijawabnya dari 2 soal itu, 2 pertanyaan itu ya. Aku mau jawab Nah, jadi kenapa telinga bisa kedengarannya kencang, dengarnya kecil? Karena telinga itu udah mendeteksi duluan yang mana kayak getaran suara yang besar dan getaran suara yang kecil. Jadi kalau suaranya besar, pasti getarannya yang masuk ke otak nanti juga besar. Kalau suaranya pelan, nanti getaran mekanisme masuk ke otak, suaranya juga pelan. Jadi intinya cuma sih getarannya yang tinggi. Getarannya dideteksi. Iya, yang mendeteksi itu bagian telinga kita, bagian getarannya. Aku mau jawab punya Keisha, Nike. Jadi lokasi bisnisnya itu biasanya terletak di depan bidang telinga atau membran timpani. Sebab itu, kenapa jadi kurang dengar? Karena bidang telinga itu butuh ruang udara yang bebas untuk bisa bergetar dengan sempurna. Sedangkan ketika yang menempel atau menutup bidang telinga, jadi kan kita suara yang masuk tuh nggak jelas kan? Nah, ibarat kayak kamu pukul jam tapi permukaannya tuh ditutup sama air, pasti kan suaranya jadi mendem kan. Nah makanya itu kita suka posisinya tuh kalau misalnya kamu berenang tapi itu airnya tuh kesimpannya di membran timpani. Udah Udah ya, udah mau tanya lagi? Lanjut, 2. kamu dia mau kemana Kek? Ya udah, Fajar mulai. Berapa minimal dan maksimal frekuensi yang Minimal maksimal frekuensi yang terdengar oleh Oke, kita sekarang dulu ya.
hertz suara. Kalau di bawah 20 hertz dia nggak bisa dengar. Jawab. Jadi ada kelompok mana tadi? Pertanyaan Jirga bakal dijawab oleh si Ciban. Dia serunya kan itu untuk menang dari itu juga tidak asing dari luar. Oke, lagi. Mau nanya kayaknya. Tadi formal ya si Fajar sebentar ya. Sabar nih, nilai abang sesuatu. Aku mau nanya. Kelompok mana? Kenapa kalau misalkan kita dengar suara yang Kenapa kalau dengar suara kencang bisa Ada lagi? Julai? aku dari bawah kita. Kayak lidah. Kita tuh orang kerja koklea. Apa? Bagaimana cara kerja koklea? Yang pokoknya gimana? Ada mau nanya? Mau jawab dulu apa mau lanjut ke Pandu? Kita jawab yang si Anol dulu ya. Siapa tadi? Kamu kita Enggak, dari tadi kalau kita Nilainya sama maksud apa? Oke, kita jawab yang pertanyaan Anol ya teman-teman. Ada kerusakan gendang telinga juga, suara yang sangat sensitif bisa menyebabkan gelombang tekanan yang begitu besar hingga merusak telinga. Ini ya dulu tadi yang kata-kata sama dengan telinga karena kita gini banget. Oke, selanjutnya aku bakal jawab pertanyaan Yulai. Tadi kita tanyain bagaimana cara kerja koklea. Jadi koklea ini bekerja dengan mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak. Jadi proses ini melibatkan tataran cairan di dalam telinga yang merangsang sel-sel rambut mengubah energi mekanik menjadi impuls saraf yang kemudian diinterpretasikan otak sebagai suara. Kita lanjut ke Pandu ya. Jawab Ya, tiga Pandu sama Ica. Iya, Pandu mau nanya apa? Sekarang kan kita lagi diem nih. Nah, tiba-tiba mungkin kita kayak terdengung gitu tiba-tiba kayak Kita ada ngomongin Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan Ica ya. siapa, Cak? Aku mau nanya, Kalau misalkan gedang diam dulu dong. Bukan lupa. Ya, kalau misalkan gedang telinga kita misalkan pencak topeng itu kita bakal beli namanya atau misalkan bisa diobati. Apa boleh biasa tadi? Biasanya nih gedang telinga kau pecah, dia bakal beli atau bisa diobati. Oke, gedang telinga kau. kalau bolong ini nggak termasuk nggak? Bolong apa? Bolong telinga aja. Iya, termasuk kan kalau gedang telinga jadi Aku mau nambahin dulu ya. Oke, jawab pertanyaannya di sini dulu ya. Pertanyaannya Pandu, sorry. kenapa kalau lagi diam tiba-tiba suaranya bunyi? Yang pertama tuh paling basicnya tuh karena penumpukan kotoran telinga. Kedua, sering pakai earphone dalam volume tinggi. Nah yang ketiga tuh karena kalau lagi bising kan kita tuh otak tuh kalau fokus tuh selalu di situ. Tapi pas diam tiba-tiba hening nih, pas diam hening itu tiba-tiba otak itu memproses suara ya seolah-olah bikin kita tuh bisik kayak gitu itu tuh benar lagi di semua otak sama
Dia jawab punya segala ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan jawab oleh Arif. Nah, benang telinga itu bisa diperbaiki. Jadi tidak langsung menjualkan salah satunya dalam Korea dan dalam tulis masih berkepanjangan baik. Jadi kalau misalnya mau tidak dengar, kalau kayak benangnya pecah nih, bisa. Tapi kalau saya masih bisa dengar atau masih kayak saya itu masih sadar kalau saya bisa dengar suara itu masih bisa diperbaiki. Nah, terus Nah, ini ada kasus dari saudara Yuda, dia tuh pernah benang telinga itu bolong. Jadi benang telinga bolong, tapi lama-kelamaan dia bisa sembuh sendiri, bisa sendiri ya. Dia pakai obat sebenarnya, tapi dia awalnya bolong gara-gara dia tuh berenang atau apa gitu, terus dia bolong benang telinganya, terus dia minum obat, terus dia kayak lama-lama menutup. Tapi masih bisa dengar nggak? Bisa, tapi kayak suaranya nggak mantul. Nah, aku mau ceritain sedikit terkait kasus yang telinga sebelah aku. Jadi awal mulanya itu aku pernah pakai earphone. Entah kenapa, entah karena earphone aku volumenya tiba-tiba gede apa gimana. Pokoknya setelah dari situ aku ngedengar kayak suara orang atau aku yang ngomong itu tuh kayak double suara gitu loh. Jadi ada suara aku dan suara robot. Suara itu mirip suara robot. Itu malamnya tuh aku dengar kayak suara mini gitu, suara mini lama. Terus kayak dalam telinga aku kayak ditonjok gitu, kayak di apa sih namanya? Kayak di pelonjok gitu loh. Nah, gara-gara gak nyaman, terus aku kayak tidur juga kayak kerasa gugur banget telinganya. Besokannya aku ke THT. Tapi terus di THT itu nggak apa-apa, benang telinga aku normal dan benang telinga aku yang rongga telinga aku pun bersih. Jadi sampai sekarang itu kepikirannya karena pas earphone karena kepanjangan. Boleh aku minum nggak? Jadi sekarang aku hati-hati banget kalau pakai earphone. Kalau aku pakai earphone sekarang nggak pernah pakai telinga kiri, jadi aku selalu pakai telinga kanan aku dan itu nggak bisa lama-lama. Soalnya yang aku rasa sampai sekarang tuh kadang kalau walaupun aku pakai telinga kanan aku, ini juga kadang sakit. Jadi teman-teman hati-hati ya kalau mau pakai earphone. Tapi kalau biasanya earphone sekali berapa? 2 lah. Pemakaiannya berapa? Tadi boleh kanan doang, Mbak. Iya, pemakaiannya jujur kalau di sekolah waktu itu cukup sering sih. Mungkin juga karena keseringan itu ya. Thank you. mau jalan Terus katanya si mentor kami nanti ini ada kabel. Kalau yang wireless radiasi. Ada sih. Kalau ada teman-teman mungkin cukup itu aja dari kita. Ya, terima kasih pertanyaannya teman-teman semua. Semoga ilmu-ilmu yang kita berikan dapat membantu teman-teman semua. Semoga kita semua sehat selalu, dijaga telinganya, dijaga tubuhnya, dijaga badannya. Mohon maaf apabila kami ada salah kata dan Assalamualaikum.